Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbih Larsan dengan NPM 20 40 30 20 32. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi rangkaian digital dengan materi yaitu pengantar rangkaian digital. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengantar rangkaian digital. Kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Teknik digital adalah proses menghitung nilai diskrit. Dalam representasi digital, besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Contoh pada jam digital yang menunjukkan waktu dalam angka desimal, jam, dan menit, kadang-kadang juga detik. Nilai jam itu berubah secara kontinu, tetapi dalam langkah per menit atau per detik. Dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit, bandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Perbedaan analog dan digital. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Kuantitas analog memiliki nilai yang kontinu. Analog sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu atau digital. Kuantitas digital mempunyai nilai diskrit. Selanjutnya, digital, kuantitas yang dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan digit. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data, atau biasa disebut bit, biner, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Bisa kita melihat pada gambar perbandingan antara sinyal digital dan sinyal analog. Dari data sinyal digital, bentuk gelombang yang dihasilkan biasanya bentuk kotak seperti ini, berbentuk bit, biner.
Sedangkan pada sinyal analog biasanya berbentuk gelombang sinus, naik turun seperti ini. Selanjutnya representasi data. Pertama, representasi analog. Pada representasi analog, kuantitas diwakili oleh tegangan, arus atau gerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Sebagai contoh adalah speedometer kendaraan bermotor. Suatu cara mempresentasikan kuantitas fisik seperti suhu atau kecepatan dengan tegangan atau arus kontinu yang proporsional. Tegangan atau arus analog dapat memiliki nilai pada range tertentu, baik pada voltmeter maupun pada ampermeter. Continue, itu hubungan yang mulus atau smoothly. Deretan nilai yang tidak terputus. Selanjutnya, representasi digital. Pada representasi digital, kuantitas diwakili secara tidak proporsional, tetapi oleh lambang yang disebut digit. Suatu cara mempresentasikan kuantitas fisik dengan deretan bilangan biner. Penunjukan digital hanya dapat memiliki nilai diskrit tertentu. Diskrit yaitu pemisahan ke dalam segmen atau bagian yang berbeda. Sebuah deretan nilai yang tidak kontinu. Selang waktu perhitungan setiap 1 detik, setiap 5 km per jam, dianggap sebagai satu satuan diskrit. Dalam suatu proses analog, pengukuran dilakukan dengan membandingkan suatu besaran standar atau referensi dan akan berlangsung secara kontinu atau tidak terputus. Sedangkan dalam proses digital, hasil pengukuran diperoleh dengan cara perhitungan secara diskrit dan hanya berlangsung dalam interval tertentu. Kalau kita melihat perbedaan antara sistem analog dan sistem digital pada tabel di bawah ini, pada sistem analog, sifat dari sistem analog yaitu kontinu. Sedangkan pada sistem digital bersifat diskrit atau sebuah bilangan biner bit itu 0 dan 1. Kemudian kemungkinan pada sistem analog, kemungkinan error yang besar karena memiliki range. Berbeda dengan sistem digital, kemungkinan errornya yang kecil karena tidak memiliki range. Karena hanya ada 2 data yaitu 0 dan 1. Kemudian pada sistem analog rentan terhadap gangguan atau noise. Sistem digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Pengolahan sistem analog lebih sedikit, datanya lebih sedikit. Sedangkan pada sistem digital mengolah banyak data. Sistem analog, pengolahan data yang rumit atau mengatur frekuensi dan amplitudo. Sedangkan pada sistem digital, pengolahan datanya lebih sederhana. Hanya mengatur kondisi 0 dan 1. Kemudian pada sistem analog, perawatan sistemnya yang mahal. Sedangkan pada sistem digital,
perawatan sistemnya lebih murah. Representasi data pada gambar, kita bisa melihat gambar yang sebelah kiri yang membentuk gunung ini adalah sebuah sistem atau gelombang pada sistem analog. Biasanya membentuk gelombang sinus, seperti yang kita lihat pada gambar. Sedangkan pada gambar sebelahnya, bagian B, biasanya kalau sistem digital itu membentuk kotak seperti ini. Membentuk kotak. Dan kalau kita melihat bagian bawahnya, D, itu hanya titik-titik saja, bit, setiap bit. Bisa kita lihat memiliki perbedaan antara sistem analog dan sistem digital. Kuantitas digital dan analog. Grafik sebuah kuantitas analog, suhu, temperatur versus waktu time. Nilai sampling melambangkan kuantitas dari kuantitas analog. Setiap nilai dilambangkan dengan sebuah titik yang dapat didigitalkan dengan melambangkan titik sebagai sebuah kode digital yang terdiri dari urutan 1 dan 0. Kalau kita melihat pada grafik di samping kiri ini, pada grafik yang bagian atas ini adalah sistem analog. Seperti yang telah kita jelaskan tadi di atas, gelombang yang dihasilkan saling sambung dan seperti membentuk gelombang sinus. Bisa kita lihat. Dan jika kita mengubahnya ke dalam bentuk sinyal digital, sistem digital, maka akan tampak seperti yang ada di bawah sistem analog tadi. Di atas akan membentuk bit-bit seperti ini, bentuk titik-titik. Bisa kita lihat, ini membentuk titik-titik setelah dari sistem analog diubah ke digital, seperti gambar di bawah. Selanjutnya, sebuah sistem elektronika analog. Sebuah sistem untuk orang banyak, penggunaan amplifier suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Bisa kita lihat pada gambar, suara akan masuk melalui mikrofon atau disalurkan melalui mikrofon. Kemudian bentuk sini ada sistem analog yang kecil setelah mikrofon. Kemudian linear amplifier atau sinyalnya diperkuat sehingga bisa kita lihat sinyal yang tadinya kecil sebelah kiri menjadi besar dan dikeluarkan melalui speaker. Bisa kita lihat pada gambar selanjutnya. Ini ada sebuah metode sistem digital dan analog. Compact disc atau CD player merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem, digital dan analog. Compact disc merupakan salah satu sistem yang menggunakan kedua sistem, yaitu digital dan analog. Bisa kita lihat, pertama dari CD drive, kemudian membentuk digital data atau sistem digital. Dan kalau kita melihat sistem digital data yang dihasilkan yaitu hanya 10, 11, 00, 11, 101. Kalau kita melihat gelombang yang dihasilkan
seperti pada gambar, dan nilainya hanya 1 dan 0, tidak ada 2, ataupun 3, ataupun 4. Kemudian digital to analog converter, kemudian membentuk digital analog, membentuk sistem analog seperti pada gambar, kemudian diperkuat linear amplifier dan melewati speaker. Baiklah, selanjutnya keunggulan sinyal digital ini yaitu karena sistem digital pertama mudah dirancang, hanya switch-nya saja. Kemudian informasinya mudah disimpan. Kemudian sistem digital juga lebih teliti. Selain itu juga mudah diprogram ulang, kemudian tahan terhadap derau atau gangguan, berbeda dengan sistem analog yang tidak tahan dengan gangguan atau noise, derau. Kemudian dimensi komponennya makin kecil. Selain itu, semakin cenderung orang mendigitalkan sistem elektronika. Walaupun sistem digital memiliki keunggulan, sistem digital juga mempunyai beberapa kerugian dibandingkan dengan sistem analog, bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama, kita memerlukan bandwidth yang hingga 4 kali dari sistem analog. Memerlukan 4 kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir. Dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Dan selesai. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar rangkaian digital yang telah saya paparkan sebelumnya tadi. Jadi, jika ada kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan karena di sini kita juga sama-sama masih belajar. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas Bilarsan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.